Ketika itu Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Lalu semua menjawab, bala syahidna, engkau adalah Rabb kami ya Allah. Antaqulu yaumal qiyamah, tapi nanti pada hari kiamat manusia menjawab, inna kunna an hadza ghafilin, kami lalai, kami lupa, kami silap, kami khilaf, kami tidak ingat. Begitulah manusia, dipergantikan siang dan malam. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita doa, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Ya musarrifal qulub, engkau yang mengarahkan hati kepada keimanan, sarrif qulubana, arahkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Ketika sahabat Nabi akan ditugaskan ke Yaman mengutip zakat, nanti kau akan di sana sibuk Mu'adz bin Jabal menghitung berapa zakat onta, berapa zakat lembu, berapa zakat kambing, berapa zakat kurma. Maka bacalah doa ini di akhir salatmu, Allahumma a'inni, tolong aku ya Allah, ala zikrika, supaya hatiku selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, supaya lisanku selalu bersyukur menyebutmu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu. Bukankah Bal'am seorang yang beriman? Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau kami mau kami angkat derajatnya, karena kami sudah mengajarkan asmaul a'zam kepadanya, doanya makbul. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, tapi kemudian dia lebih memilih kehinaan, dia memperturutkan hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalb, dia seperti seekor kanjing, dia seperti seekor binatang yang hina, najis, mughallazah, air liurnya saja pun masuk ke tempat air minum kita. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau ada seekor anjing menjulurkan air liurnya ke tempat bejana air minum kamu, fa ahriquhu, maka tumpahkanlah. Setelah itu disamak, disiram dengan air 7 kali. Air suci mensucikan air mutlak, salah satunya dicampur dengan air tanah, begitulah kotornya. Maka Allah mengumpamakannya, famathaluhu kamathalil kalb, dia seperti seekor anjing. Intahmil alaihi yalhas attatruku yalhas, andai kau ambil kayu batu untuk melemparnya, dia tetap mengulurkan lidahnya. Andai kau biarkan pun juga sama. Tidak ada bedanya antara ceramah, antara tausiah, antara khutbah, ada atau tidak sama saja bagi dia, tidak lagi berpengaruh ke dalam hatinya. Inilah yang kita khawatirkan. Hari berganti, musim berubah, hidayah tak juga masuk ke dalam hati dan jiwa. Kita diperdengarkan setiap pergeseran waktu. Ketika terbit fajar, fajar shadiq, fajar kadhib, ketika terbit fajar dikumandangkan azan, asyhadu an la ilaha illallah, masuk ke telinga, masuk ke tangkai jantung, masuk ke otak, ke ubun-ubun, mengalir ke mata, ke telinga, ke tangan, ke kaki, masuk dalam aliran darah. Lalu kemudian ketika tergelincir matahari, kembali kita dengar asyhadu an la ilaha illallah. Ketika petang matahari mulai redup, kita kembali mendengar asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika tenggelam matahari, nampak syafaq ahmar, rona merah di tempat tenggelamnya matahari, kita kembali berkata asyhadu an la ilaha illallah. Ketika sempurna malam gelap, masuk isya sebelum tidur malam, kita kembali mendengar asyhadu an la ilaha illallah. Mengapa? Mengapa setiap pergeseran waktu kita diingatkan? Agar kita istiqamah. Al istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu, jangan terpukau, karena iblis setan pun mampu melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana istiqamah. Man syabba alaihin, man syabba ala syai'in syabba alaih. Siapa yang membiasakan diri pada waktu mudanya, maka dia akan terbiasa pada waktu tuanya. Pepatah kita mengatakan Allah bisa karena terbiasa. Kalau terbiasa datang saat kumandang azan, sudah duduk di masjid
menunggu saat-saat waktu mustajab berdoa, tak sabar hati ingin menantikan khatib naik ke atas mimbar, rindu ingin mendengarkan bacaan qari imam, maka sesungguhnya hati sudah mendapatkan hidayah. Kalau memang kita meminta hidayah, kita sudah Islam, ayah kita muslim, ibu kita muslimah, kenapa kita minta ihdinas siratal mustaqim, berikan kami hidayah? Hidayah apa lagi? Hidayah terbagi dua. Hidayah Islam, kita sudah muslim, lahir di tengah keluarga muslim, ayah muslim, ibu muslimah, lahir diazankan, walimah diakadkan. Lalu kenapa kita masih minta 17 kali sehari semalam? Hidayah supaya tetap dalam iman dan Islam, hidayah supaya terbuka pintu hati mendengar tausiah, hidayah supaya datang ke masjid sholat berjamaah, hidayah supaya menolong fakir miskin yatim dan du'afa. Banyak orang menyepelekan, mengesampingkan hidayah. Berapa banyak orang yang terlahir di tengah keluarga la ilaha illallah tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itulah mengapa kita selalu mengatakan Allahumma inna na'udzubika, ya Allah jauhkan kami dari segala yang merusak keyakinan, keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa dibuat Allah kita berada dalam waktu ini? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat ada hidup, ada mati, ada lahir, ada orang yang masuk ke dalam liang lahat di menit yang sama, detik yang sama, di rumah sakit yang sama, ada orang yang lahir ke atas dunia menangis, tapi di kamar sebelah ada orang yang ditangisi karena dia meninggalkan dunia. Untuk apa Allah buat kita berada di relung waktu? Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa yang paling baik amalnya. Tidak dilihat siapa yang paling bagus bentuk tubuh rupa wajahnya, tidak dipandang siapa yang paling tinggi jabatan, harta, kehormatan, kemuliaannya. Yang dilihat adalah siapa yang paling baik amalnya. Betapa indahnya orang yang tinggi jabatannya, baik amalnya, dia pakai kekuasaannya menolong agama Allah. Betapa hebatnya orang yang cerdas otaknya, panjang titelnya, hebat kualitas prestasinya, tapi di samping itu dia pakai juga untuk menolong agama Allah. Dunianya dapat, akhiratnya tidak hilang, sesuai dengan doa yang diajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunianya baik, akhiratnya baik, dan tidak tersentuh api neraka. Untuk apa Allah buat kita hidup di tahun 1443 Hijrah, lalu dibuatnya kita menyeberang relung waktu masuk ke 1444 Hijrah. Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Dia ingin ada di antara manusia itu yang mati sebagai syahid. Menangis Khalid bin Walid di atas ranjang kematian. Kenapa engkau menangis wahai sahabat Nabi yang mulia Khalid bin Walid? Bukankah engkau mendapatkan pahala jihad? Tidak ada satu jengkal pun tubuh Khalid bin Walid yang kosong dari bekas tebasan pedang, tombak, anak panah, panasnya baju besi. Yang kutangiskan, kenapa aku mati di atas ranjang? Kenapa aku mati di atas tempat tidur? Mengapa aku tidak mati syahid menolong agama Allah? Tapi ada orang-orang yang tidak mati syahid, tapi dia mendapatkan pahala syahid. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Man jahaza ghazian, siapa yang menyiapkan alat-alat perang, dia tidak ikut menolong Masjid Al-Aqsa di Palestina dari serangan tentara Israel, tapi dia ikut menolong saudara-saudaranya. Andai dia tidak mampu dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dia tolong dengan doanya. Man jahaza ghazian faqad ghaza, siapa yang menolong saudaranya, maka dia sudah tercatat sebagai orang yang berjihad fisabilillah. Saudara-saudara yang sudah mendahului kita karena meninggal kena virus, al-mat'unu syahid, orang yang meninggal karena penyakit wabah, mereka juga adalah orang yang mati syahid. Seorang kepala keluarga meninggalkan anak istrinya untuk mencari nafkah yang halal, meninggal dalam perjalanan, mereka pun juga adalah syahid. Syahid dunia, ada syahid akhirat. Kenapa ingin menjadi syahid? Mengapa mereka berlomba-lomba sampai berkata iskariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati syahid? Orang beriman kalau mati, matinya mati syahid. Kalau hidup, hidupnya mulia. Kenapa mereka ingin menjadi syahid? Karena orang yang syahid itu tidak merasakan sakratul maut,
illa kalqas, hanya seperti cubitan pada kulit. Begitulah indahnya kematian mereka. Sedangkan kematian yang biasa, ketika orang mati itu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi bertanya, apa yang kalian rasakan? Kami merasakan kematian itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama.